adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000. Wilayahnya mencakup Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Beribu kota di Kota Serang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km persegi. Secara wilayah, pemerintah Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa. Dengan batasan wilayah, sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Jakarta dan Jawa Barat, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat dengan Selat Sunda. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Dialek tersebut diklasifikasikan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern, yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar atau informal, yang tercipta pertama kalinya pada masa Kesultanan Mataram menguasai Parahyangan atau bagian tenggara Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, di Serang dan Cilegon bahasa Banyumas atau bahasa Jawa tingkat kasar digunakan oleh etnik pendatang dari Jawa. Dan di bagian utara Kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda, bahasa Jawa Serang dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari bagian lain Indonesia. Bahasa Banten adalah salah satu dialek dari bahasa Sunda. Sesuai dengan sejarah kebudayaannya, bahasa Sunda diturunkan di Provinsi Banten, khususnya di kawasan selatan. Bahasa Sunda Banten dipertuturkan di daerah Banten Selatan. Selain bahasa Banten, di Provinsi Banten digunakan juga bahasa Banyumas dan bahasa Jawa yang digunakan di daerah pesisir utara Banten. Bahasa ini memang merupakan turunan dari bahasa Jawa dan Sunda, tetapi juga memiliki keunikan sendiri yang membedakannya dengan bahasa Jawa dan Sunda. Sesuai dengan latar belakangnya, yaitu daerah selatan, dulu terpengaruh kerajaan Pajajaran atau Sunda. Sedangkan daerah utara, di mana Kesultanan Banten berdiri, terpengaruh dari perjuangan Maulana Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati yang berasal dari Demak. Karena dalam jalurnya, Demak juga melakukan ekspansi ke Cirebon. Jadi jangan heran jika bahasa Cirebonan juga memiliki kemiripan dengan bahasa Jawa Banten. Jadi, daerah utara Banten menggunakan bahasa Jawa Banten, sedangkan daerah selatan Banten menggunakan bahasa Sunda Banten. Sekarang bahasa Sunda Banten tampak semakin langka, padahal bahasa adalah unsur penting bagi identitas budaya yang tentu memiliki nilai, sejarah, dan kebanggaan tersendiri. Tidak sedikit putra-putri Banten yang tidak mengetahui bebasan. Bebasan berarti menggunakan bahasa Jawa Serang versi halus, bukan yang versi kasar. Kepala Kantor Bahasa Banten, Halimi Hadibrata, mengatakan, ada 3 bahasa daerah di Provinsi Banten yang digunakan masyarakat. Uniknya, 3 bahasa tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang ada di Banten. 3 bahasa yang digunakan oleh masyarakat Banten seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa Banten atau Jawa Serang, atau Bebasan. Kemudian, bahasa Melayu Tangerang atau Betawi Tangerang. Yang paling dominan sebagai bahasa ibu yaitu bahasa Sunda, yang didominasi di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, serta sebagian di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Kemudian bahasa Jawa atau biasa disebut dengan Jawa Banten, Jawa Serang, dan Bebasan. Secara administratif berada di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Kemudian ada serta bahasa Melayu Tangerang atau Betawi Tangerang yang berada di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Meski begitu, Kantor Bahasa Banten pernah melakukan penelitian di salah satu kampung yang terletak di Cikoneng, Kecamatan Anyar. Di daerah tersebut ada satu kampung menggunakan bahasa Lampung, namun campur dengan bahasa Sunda. Jadi,
Persebaran bahasa ada 3 yang digunakan di Banten. Bahasa ibu berbeda dengan bahasa daerah karena bahasa ibu merupakan bahasa yang diperoleh di dalam keluarga. Namun, untuk generasi milenial, bahasa ibu bisa berupa bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris. Kita harus bedakan bahasa ibu dengan bahasa daerah. Kalau bahasa ibu diperoleh di dalam keluarga, sedangkan bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat di daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun, yang paling dominan sebagai bahasa ibu adalah bahasa Sunda yang dituturkan oleh mereka yang berdomisili di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sebagian lagi oleh mereka yang tinggal di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Bahasa Sunda Banyumas digunakan di sekitar kota Serang, kota Cilegon, dan sebagian di Kabupaten Serang. Sedangkan bahasa Betawi digunakan di kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Dapat dimaklumi karena wilayah ini merupakan wilayah yang terdekat dengan Betawi atau Jakarta. Bahasa Indonesia umumnya bukan bahasa ibu. Bahasa ibu orang-orang Indonesia adalah salah satu bahasa daerah yang menurut rilis terbaru Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ada lebih dari 650 bahasa daerah di Indonesia. Seiring kemajuan digital, generasi milenial kini juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Membandingkan apa yang disebutkan Halimi dengan sumber lainnya, memang terdapat kecocokan bahwa bahasa Jawa memang juga digunakan di Banten. Terdapat beberapa kata yang berbunyi sama dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Namun, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti yang berbeda. Misalnya, arek dalam bahasa Sunda artinya akan, sedangkan dalam bahasa Jawa artinya anak. Sampean dalam bahasa Sunda artinya kaki, sedangkan dalam bahasa Jawa artinya kamu. Kasep dalam bahasa Sunda artinya ganteng, sedangkan dalam bahasa Jawa artinya terlanjur. Angel dalam bahasa Sunda artinya lama, sedangkan dalam bahasa Jawa artinya sukar. Gelis dalam bahasa Sunda artinya cantik, sedangkan dalam bahasa Jawa artinya cepat. Gedang sama-sama nama buah, dalam bahasa Sunda artinya pepaya, sedangkan dalam bahasa Jawa justru berarti pisang. Ibu kosong bisa nelpon di baik. Sudah bejakan di kamar kita bukan duit. Ngedumel baik. Ngopi depet kok. Nan. Ngopi depet. Ih, serangan bisaan ate. Ayo paham itu. Bukan kita di ngopi Ngopi depet tuh. Hah? Tas depet. Kopi di mana ya? Kopi kamari lain. Tembekan gawe wis. Ada seorang dong eta teh dina konten YouTube teh nya. Duit, kudu happy bae we. Gampang bayar kosan mah. Atuh gati genak happy na teh boga duit memang. Bisa mah. Kumaha carana? Turu bae. Hah? Turu bae. Oh, apa puang turu. Asal peribeuteung make balsemnya. Oh, sare deui. Romah sih make. Aing. Wajah pureng mah anak nyemah di lupa terus berarti. Terus kopinya mana? Bangsat doang. Udah. Aing dasarnya karek datang cara rape. Di mana? Terus terus jalan-jalan di Karang Tengah. Isi bensin Di Lampung Malengeh. Bangsat doang. Amat hayang ngomong jeung ega demi hayang ke sawah jeung gua tuh gara-gara jalan ge. Gogor-gogoran nek ngobrol teh nek nyiksa, aja nyiksa. Geriruk kan. Ya kalau seminggu, kalau sehari mah paling 100 ketau dapat tunggang namanya sepi. Ada orang datang doang. Kirain bisa bayar angsuran motor gitu. Enggak lah. Lumayan bakal ganti belanja lagi mah. Oh gitu. Anak berapa, Pok? Anak M3. 3 cewek semua. Cowok 2. Oh, cowok 1. Udah pada berkeluarga? Belum, satu lagi. Wih. Yang bontot. Lagi sama anak 4. Ya ada apa sedekahan apa gitu. Ya biasa. Rowahan. Oh? Terus sama rajaban ya. Sama rajaban.
Oh gitu. Ini nasinya pada jadi nggak tumpah.